Mulai muncul anggapan atau harapan Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi adalah Tribuana Tunggadewi versi Yogyakarta. Benarkah akan begitu? Wacana suksesi Keraton Kasultanan Yogyakarta semakin hangat sejak tahun 2015. Adanya prospek pemimpin wanita di Keraton Yogyakarta pada diri Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi memantik ingatan pada Raja Putri pertama Majapahit, Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi yang merupakan raja perempuan pertama di Majapahit bisa menjadi sebuah refleksi. Memang suksesi di Keraton Yogyakarta belum terjadi, namun sudah muncul penilaian perpindahan kepemimpinan Keraton Yogyakarta dari Sultan Hamengkubuwono X ke Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi hanya soal waktu. Jika pada akhirnya terwujud, maka dia akan menjadi Raja Putri kedua di Kerajaan Jawa setelah Tribuana Tunggadewi. Meski begitu, keduanya memiliki latar belakang yang berbeda. Tribuana Tunggadewi menjadi Raja Putri Majapahit diawali sebuah tragedi. Raja yang berkuasa sebelumnya, Jayanegara, yang juga putra pendiri Majapahit, Raden Wijaya, tewas ditikam tabibnya pada tahun 1328. Padahal dia belum memiliki keturunan. Keraton pun kisruh dan konflik memanaskan situasi, karena tak ada keturunan laki-laki di lingkaran keturunan raja. Lalu salah satu istri Raden Wijaya, Gayatri, ditunjuk sebagai pengganti Raja Jayanegara. Gayatri sudah menjadi biksuni dan menjauhi nafsu-nafsu dunia. Dia pun menolaknya. Kemudian Gayatri memberikan titah kepada putri sulungnya, Tribuana Tunggadewi, untuk menjadi Raja Majapahit. Gayatri memiliki dua putri, selain Tribuana Tunggadewi juga Dyah Wiyat. Menurut Slamet Mulyana, dalam Nagara Kertagama dan tafsir sejarahnya, Tribuana Tunggadewi akhirnya dinobatkan sebagai Raja Majapahit pada tahun 1329 dengan gelar Sri Maharaja Sri Wisnuwardhani. Di luar dugaan, Tribuana Tunggadewi tampil menjadi sosok pemimpin yang mengagumkan, berkebalikan dari Jayanegara yang justru diliputi citra buruk. Menurut Porwadi dalam Sejarah Raja-Raja Jawa, sejarah kehidupan keraton dan perkembangannya di Jawa, Tribuana Tunggadewi mampu membuktikan kepemimpinannya dengan meletakkan dasar-dasar politik kenegaraan kerajaan Majapahit. Ia pula yang melantik Gajah Mada sebagai patih pada tahun 1334 dan menjadi patih fenomenal dengan sumpah palapanya. Kepemimpinan Tribuana Tunggadewi dimulai dengan mempersatukan kawasan Nusantara bersama Gajah Mada. Pada tahun 1350, Tribuana Tunggadewi memutuskan meletakkan kekuasaannya setelah sang ibu, Gayatri, meninggal dunia. Tahta diberikan kepada putranya, Hayam Wuruk, yang kemudian mampu melanjutkan kejayaan Majapahit. Lalu bagaimana dengan Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi yang semakin kuat diprediksi sebagai calon Raja Kasultanan Yogyakarta? Dalam tradisi Keraton Yogyakarta yang berdiri sejak 1755, suksesi selalu diberikan kepada anak laki-laki, baik itu keturunan langsung atau jalur saudara raja. Sementara Sultan Hamengkubuwono X tak memiliki keturunan laki-laki, semua 5 anaknya perempuan. Pada 5 Mei 2015, Sri Sultan Hamengkubuwono mengeluarkan sabda raja, menobatkan putri pertamanya, Gusti Pembayun, menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Perubahan gelar yang tercatat dalam sabda raja ini menandai putri sulung sultan telah menjadi putri mahkota, yang berarti calon penerus tahta Keraton Yogyakarta. Sebab gelar Mangkubumi selama ini diperuntukkan untuk putra mahkota. Lalu, pada 2 Desember 2020, Sri Sultan Hamengkubuwono X memecat 2 adiknya, GBPH Prabu Kusumo dan GBPH Yudaningrat, dari jabatan strategis di struktur keraton. Sebelumnya,
GBPH Prabukusumo menjabat sebagai penggede atau kepala Kawedanan Hageng Punokawan Nitya Budaya Keraton Yogyakarta. Sementara GBPH Yudaningrat sebagai penggede Kawedanan Hageng Punakawan Purwabudaya Keraton Yogyakarta. Pemecatan kedua adik Sri Sultan Hamengkubuwono itu dinilai sebagai memperlancar jalan suksesi keraton ke Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi nanti. Banyak prakondisi yang makin memperkuat peluang Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi menjadi pewaris tahta Raja Yogyakarta. Salah satunya, pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Judicial Review Pasal 18 Ayat 1 huruf M UU Keistimewaan Yogyakarta. Putusan MK ini membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Putusan MK itu intinya menghapus redaksi yang menghalangi wanita tampil sebagai pemimpin di Yogyakarta. Dalam UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pasal 18.1c, mengatur jika Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan kepada yang saat itu bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono atau Raja Keraton. Artinya, jika Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi memiliki prospek sebagai pewaris tahta Keraton Yogyakarta, secara otomatis ia juga punya prospek menjadi Gubernur DIY. Apakah Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi nantinya akan mewarisi tahta ayahnya? Jika itu terjadi, apakah ia bisa mengulang kesuksesan Tribuana Tunggadewi dan mencatat sejarah emas? Waktu dan sejarah akan membuktikan.